sudah meminta maaf dan langsung menemui penjual es teh itu ke rumahnya, berencana mengadakan pengajian di rumah penjual es teh itu, dan mengajak juga penjual es teh itu balik berkunjung ke rumahnya, memakaikan seragam banser, bahkan mengajak penjual teh itu dan sekeluarga berangkat umroh bersamanya. Tak sedikit pun membuat netizen puas dan berhenti berkicau negatif tentang Gus Miftah. Tuntutan pencopotan posisinya sebagai utusan khusus presiden bergema di mana-mana. Akhirnya Gus Miftah menyerah dan menyatakan mundur dari posisinya itu saat ini juga. Ini sejarah baru juga dan standar politik yang baik. Pertama pula dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan semua pemerintahan mungkin. Seorang pejabat yang menjabat hanya 1,5 bulan dan mundur hanya karena keseleo lidah dan sudah meminta maaf, sudah segala-galanya pula, tapi tetap dihujat netizen di dunia maya dan tak kunjung berhenti. Gus Miftah agaknya menjaga betul citra pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tak mau karena ulahnya citra pemerintahan ini menjadi rusak. Sambil menangis panjang, ia menyatakan pengunduran dirinya. Menurut saya posisi atau jabatan itulah yang membuat kasus Gus Miftah itu menjadi besar. Kalau dari gayanya berceramah, dari dulu ya begitu-begitu saja. Ada yang suka dan ada yang tidak. Ya biasa-biasa saja. Yang tak suka tak usah didengar, yang suka ya silakan didengar. Sesimpel itu. Tapi karena saat ini Gus Miftah pejabat negara, itu tak berlaku lagi. Ini persoalan pemimpin dan rakyatnya, bukan soal pembicara dan audien atau penceramah dengan jemaahnya saja. Apalagi Presiden Prabowo terlihat sensitif soal adab ini. Makanya Anies Baswedan kayak tak termaafkan sampai sekarang karena persoalan adab ini. Ini juga soal residu pilpres yang berlanjut pada pilkada saat ini yang tak kunjung selesai. Peranan Gus Miftah dalam pemenangan Prabowo Gibran memasangkan Prabowo Gibran malah tak bisa diabaikan begitu saja. Teguran Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Kabinet Mayor Teddy pastilah bukan untuk meminta Gus Miftah untuk mundur. Teguran itu bagian dari nasihat seorang pemimpin kepada bawahannya. Tapi jalan kesatria yang ditempuh oleh Gus Miftah mengundurkan diri pada hari ini bukan mustahil akan dicatat oleh Presiden Prabowo dengan baik. Bukan lagi soal jabatan itu, tapi soal nilai yang ditunjukkannya. Menurut saya Gus Miftah sudah sehabis-habis main. Ia telah membayar semua persoalan yang ditimbulkannya dengan lunas. Tak ada lagi sisa. Ini sudah puncak dari segala puncak. Seperti siklus setelah kesusahan, akan datang kemudahan, bisa jadi juga akan dialami oleh Gus Miftah. Setelah begitu terpuruk, rasa belas kasihan dari orang yang menghina itu akan muncul seketika. Sebetulnya bisa saja Gus Miftah bergeming dan persoalan ini akan ditimbun oleh persoalan lainnya. Tapi Gus Miftah memilih mengakhiri dengan baik dan akhirnya pastilah akan baik juga bagi dirinya.